Akilu man kana bima huwa abqa afroha minhu bima huwa yafna. Qad asyraqa nuruhu wa zuharat tabashiruhu. Fal akilu, maka orang yang berakal, mungkin di sini paknya bisa jadi pak istinaf, ya, pak permulaan. Orang yang berakal adalah man, seseorang kana bima huwa abqa afroha minhu. Dikategorikan orang yang memiliki akal sempurna. Orang yang memiliki akal, orang berakal adalah man, orang kana yang keadaan si man bima huwa abqa, terhadap apa yang lebih kekal, bima terhadap perkara huwa yang itu ma abqa lebih kekal, afroha minhu, itu lebih membuatnya bergembira. Afroha itu lebih menggembirakan, minhu daripadanya. Bima daripada perkara, huwa yafna yang itu perkara yafna akan binasa. Qad asyraqa, sungguh telah terang, nuruhu cahayanya. Sungguh telah terang benderang, muncorong cek Sunda namanya, bersinar cahayanya. Wa zuharat tabashiruhu, dan telah muncul tanda-tandanya. Kita bacakan syarah dari Imam Syarqawi. Fal aqilu man kana bima huwa abqa. Orang yang berakal itu adalah orang yang terhadap yang lebih kekal, yaitu adarul akhiratu. Yang dimaksud dengan ma huwa abqa, perkara yang kekal adalah adarul akhirah, negeri akhirat. Afroha minhu, lebih membuatnya bergembira. Hai asyaddu farhan min nafsihi. Hai yakni asyaddu farhan. Asyaddu farhan, sangat membuat gembira, sangat gembira. Gembira ini lebih di atas gembira. Senang di atas senang. Gembira di atas gembira. Sangat bergembira. Kalau ibarat Abu Nawas, beliau lebih menggembirakan daripada orang yang ketika berdialog dengan raja, ya. Saya pernah mendengar dari suatu kisah ketika raja bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, apakah nilai kerajaan ini?" Kata beliau, "Ini tidak lebih daripada sekedar air, segelas air." Kenapa begitu? Ketika raja misalnya berkunjung ke suatu daerah lalu terjebak di padang pasir, kemudian tiada air, lalu ada seorang yang menawarkan segelas air, tapi balasannya adalah kerajaan, apa yang akan diperbuat raja? Tanpa air, misalnya raja itu akan meninggal, sang khalifah tersebut, ya. Tapi kalau dikasih air, kerajaannya akan diserahkan, hilang. Tentu ketika di padang pasir, tiada lain kegembiraan yang paling bergembira adalah ketika menemukan sumber air. Nah, ini kegembiraannya seperti itu. Gembira di atas gembira, senang di atas senang. Lebih senang daripada orang yang sedang kehausan, ibaratnya di padang pasir yang sedang panas-panasnya, menemukan air. Min nafsihi, daripada dirinya. Bima huwa yafna, dibanding perkara yang akan yafna, yang akan rusak, yang akan binasa. Bahwa dunia yaitu dunia. Wa idza kanati dunya faniyatan wal akhiratu hiya ad-daimatu al-baqiyatu. Wa idza kanati dunya faniyatan, maka ketika keadaan dunia itu faniyatan, yang rusak, wal akhiratu, sedangkan akhirat, ya ad-daimatu al-baqiyatu, yang kekal, yang tetap, ya. Palian bagi al-farhu bil ula,
maka tidak penting gembira oleh sebab yang pertama. Di sini bimana sababiyah, sebab yang ula yang dunia. Lifanaiha lantaran hilangnya dunia. Bukan tidak boleh. Tentu saja bergembira dengan dunia itu boleh saja, sekedarnya, sekedar bersyukur ya, dalam rangka bersyukur. Itu harus kita misalnya menerima upah dari pemberi kerja, tentu harus bersyukur, harus bergembira. Kemudian misalnya seorang yang menikah, mengadakan walimatul arus, kemudian menyebarkan undangan, lalu tamu undangan itu datang, kita pun bergembira, senang. Ada tamu yang bersedia untuk memenuhi undangan kita. Karena banyak juga di antara misalnya beberapa kasus yang undangan disebar tapi tamunya nggak datang, kan nggak senang juga. Nah, kegembiraan duniawi itu bukannya tidak boleh, tetapi harus kadarnya itu tidak lebih daripada kegembiraan akhirat ya. Atau kegembiraan duniawi itu dalam rangka bersyukur, ujung-ujungnya ukhrawi juga ya, keakhiratan juga. Karena kan dalam rangka bersyukur, syukur itu pun dalam rangka beribadah. Man lam yashkurin nasa, lam yashkurin laha. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka seolah-olah tidak berterima kasih kepada Allah. Tadi misalnya contoh seorang pekerja yang menerima upah, maka dia harus bersyukur, berterima kasih kepada pemberi kerja karena telah memberinya kesempatan untuk mencari nafkah. Nah, itu diniatkan sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rasa terima kasihnya kepada pemberi kerja ya. Karena Allah melimpahkan rezekinya melalui pemberi kerja tadi. Atau kita mendapatkan dulu kalau di pesantren misalnya santri dapat proyek, dapat makanan dari santri yang baru pulang misalnya ya. Senang, gembira dapat mencicipi aneka rasa kuliner dari daerah lain. Senang bergembira karena dapat makanan ya. Itu duniawi. Nah, senangnya dilandasi bersyukur, maka jadi ibadah, jadi bernilai ukhrawi juga. Ini tidak sekedar senang, tidak sekedar gembira duniawi, tetapi bergembira atas keduniawian itu pun bernilai ukhrawi. Waman paroha bil fani fana paruhu. Namun kalau hanya sekedar bergembira senang saja dengan duniawi, tanpa ada esensi ukhrawinya, tanpa ingat siapa yang hakikat memberikannya rizki, tadi misalnya pekerja, tanpa ingat siapa yang memberikan, menggerakkan si pemberi kerja, memberikan kerjaan kepadanya. Nah, yang hanya bergembira sekedar nilai uangnya atau nilai pekerjaannya atau hanya nilai makanannya saja, mana paruhu, maka akan hilang kesenangannya. Hilang kerjaannya, hilang pemberi kerjanya, maka akan hilang pula kesenangannya. Hilang makanannya, habis pula kesenangannya. Misalnya seperti itu ya. Karena tadi tidak ada nilai esensi syukurnya, ukhrawinya. Hanya senang sesaat saja, senang duniawi saja. Wala ibrata biparhin yafna wa yazulu. Maka tidak ada ibarat, artinya hampir tidak ada guna ya, tidak direken, tidak dianggap biparhin yafna, kegembiraan yang sesaat yang akan hilang, wa yazula, dan akan hilang, wa yazulu, dan akan hilang. Ini tidak ada amil wasibnya ya, berarti rofa. Waman paroha bil baqi dama parhuhu. Sedangkan orang yang bergembira dengan yang kekal, maka akan kekal pula kegembiraannya. Tadi pemberi kerja memberikan upah kepada yang kerja. Nah, si pekerja ini bergembira, bersyukur atas upah yang diberikan. Karena dilandasi dengan mengingat bahwa yang memberikan kerja ini melalui adalah hakikat Allah memberikannya rezeki,
kesenangannya itu kekal, maka insya Allah kegembiraannya pun akan kekal. Karena berlandaskan kegembiraan ukhrawi. Wadzalika huwal farhul mu'tabaru. Karena itulah kegembiraan yang al-mu'tabar, yang diperhitungkan, yang direkan ya. Wasiluhu, dan kesimpulan adalah annal akila huwa az-zahidu wa marrogiba fid dunya falaysa bi'akilin. Bahwa orang yang berakal itu adalah az-zahidu, yang zahid. Sedangkan ar-rogib fid dunya falaysa bi'akilin. Orang yang senang duniawi bukanlah dia yang berakal. Karena itu tadi tidak memikirkan bahwa hakikatnya rizki yang dia terima, yang membuat dia gembira, itu hakikatnya Allah yang memberikannya. Kita mendapatkan makanan, mendapatkan upah, mendapatkan gaji, mendapatkan insentif, mendapatkan bonus, mendapatkan tunjangan. Kalau yang belum jodoh, mendapatkan jodoh. Kalau yang sudah menikah, lalu mendapatkan misalnya keturunan. Kalau yang sudah berketurunan, kalau mendapatkan keturunan yang soleh. Kalau sudah ada keturunan yang soleh, kemudian bisa memberikan pendidikan yang cukup, lalu sampai menikahkan, yang sudah punya anak menantu pun dikaruniakan cucu, dan seterusnya ya. Nah, itu hal-hal yang terjadi di dunia, dilandasi dengan syukur, bergembira. Kalau tidak ingat bahwa hakikatnya Allah yang memberikan semua itu, maka dia bukanlah yang akilin, yang berakal. Namun apabila kesenangan, kegembiraan itu dilandasi bahwa semuanya Allah yang memberikan, semuanya Allah yang melimpahkan rizki tersebut, maka fa insyaallah termasuk ke kategori yang akil, yang az-zahid. Bal huwa jahilun. Bahkan orang tadi yang hanya berpikir bahwa segala itu sesuatunya itu bukan dari Allah, tapi hanya sebab kausalitas saja, sebab akibat, dia dapat upah karena dia kerja. Dia dapat pasangan, dapat jodoh, dapat istri karena dia mencarinya. Lalu dia misalnya punya anak karena memang berproses sehat jasmani secara fisik, kemudian bisa memiliki berketurunan. Nah, apabila hanya sebatas itu saja, sebatas duniawi saja, sebatas kausalitas, sebab akibat yang terlihat zahirnya saja, tanpa merenungi hakikat siapa yang memberikannya di situ tadi, maka dia termasuk kategori yang jahilun, yang jahil. Kebalikan dari akil. Wafi qawlihi, dan dalam ucapan musannif Ibnu Athaillah, afrahu, itu dibahasakan afrahu, lebih bergembira. Isy'arun, ini ada syiar. Ada tanda ibi'annal matluba, bahwa sesungguhnya yang dituntut adalah, yang dicari adalah kaunul farahi bihadza asyaddu. Bahwa keadaan bergembira oleh keakhiratan, oleh ukhrawi, itu lebih bergembira. Dia misalnya setelah bersyukur, hatinya merasa tenang, lalu kemudian karena usaha bersyukur tadi, akhirnya merenungi bahwa Allah yang memberikan, kemudian mendorongnya untuk bisa beribadah lebih giat, mendorongnya untuk ibadah mahdhuh lebih giat ya. Salatnya tambah rajin, puasa tambah rajin, sedekah tambah rajin, kemudian bertetangga, bermasyarakat, bermuamalah tambah baik ya. Ini kata diawali oleh bersyukur, kemudian dengan syukurnya termotivasi dirinya untuk berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Bersyukurnya berterima kasih dengan cara memenuhi segala apa yang Allah perintahkan ya sebagai hamba. Akhirnya beribadahnya lebih baik, mahdhoh ya, kemudian bermuamalah dengan sesama juga tambah baik, lalu lebih siap untuk menerima segala konsekuensi ke depannya kan. Misalnya pekerja tidak selamanya dapat upah yang baik, ada kalanya misalnya upahnya turun, ada kalanya pekerja tidak lagi mendapatkan tunjangan dan seterusnya. Kemudian ada kalanya anak susah diatur, ada kalanya misalnya menantu mungkin agak kurang cocok dengan mertua, ada kalanya. Nah, ini lebih siap karena tadi awali dan oleh syukur Allah Ta'ala.
maka dia akan senang bergembira ketika bisa menghadapi hal tersebut, bisa sabar, bisa sholat, bisa ngaji. Nah, ini dia bergembira, dia senang. Di anal farha bil akhiri yang tahfi bil kulliyati. Karena sungguhnya kesenangan untuk yang terakhir, yang tadi itu kan tadi al-ula itu dunia, al-akhir itu al-akhir tadi ya, akhirat. Yang tahfi bil kulliyati itu akan menghilangkan bil kulliyati keseluruhan. Siapa yang senang akhirat, maka sesungguhnya dia pun akan senang dengan berterima kasih akan hal yang keduniawian tadi. Ini lam yashkurillaha, lam yashkurin nasa, lam yashkurillah tadi. Ketika berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia pun berterima kasih kepada yang menciptakan manusia ya. Ketika berterima kasih kepada pemberi kerja, sesungguhnya dia pun berterima kasih kepada yang menggerakkan si pemberi kerja. Yang tapi bil kuliah menghilangkan seluruhnya. Ya anna amrun tabi'iyun, lianahu sesungguhnya karena hal itu amrun tabi'iyun, perkara yang tabiat ya. Artinya memang secara tabiat atau dimaklum seperti itu. Summa asyara, lalu mengisyaratkan musannif Ibnu Athaillah ila samratit tahaqquqi fi maqami zuhdi, akan tanda atau buah hakikat pada makom zuhud. Biqaulihi, dengan ucapannya Ibnu Athaillah, Syekh Athaillah, qad asyraqa nuruhu wa zuhara tabasyiru. Qad asyraqa, sungguh telah terang cahayanya. Ay asyraqa nuru zuhdi dzalika. Ini sungguh terang cahaya zuhudnya tersebut. Asyraqa, sungguh terang, nuru zuhdi dzalikal akhir, cahaya zuhud dari orang bakal tersebut, fi qalbi, dalam hatinya. Wazarat, dan telah muncul tanda-tandanya, ala wajihi, di mukanya. Wa inna nura idza asyraqa, maka ketika cahaya itu terang, ya ini kelanjutannya, fil qalbi, dalam hati, zuharo ala jawarihi, maka akan muncul juga pada anggota-anggota badannya. Wa kana zalika mubasyiran lahu bil qabuli, karena hal itu menunjukkan kegembiraannya akan kubul, diterima amal ibadahnya. Nah, ini mengajarkan kepada kita sekali lagi untuk senantiasa selalu bersyukur kepada pemberi nikmat ya. Jadi boleh saja bergembira dengan keduniawian, mendapatkan upah, mendapatkan tunjangan, memperoleh insentif, memperoleh teman, memperoleh sahabat, memperoleh relasi, memperoleh jodoh, memperoleh anak keturunan, memperoleh menantu, memperoleh cucu, dan lain sebagainya, memperoleh misalnya jahiyah atau jabatan. Senang, farhun, boleh saja. Tapi sekedarnya, ada yang harus membuatnya lebih bergembira, yaitu siapa yang memberikan semua tersebut. Nah, ketika dia bisa tenang beribadah dengan yang tadi, maka itu justru membuatnya asyaddu farhan, lebih bergembira, lebih senang, lebih bergembira dengan sifat yang akhirat. Karena kalau hanya menyandarkan kegembiraan atas sifat yang duniawiyah, akan hilang, tidak kekal. Jabatan suatu ketika akan diturunkan. Anak suatu ketika dia akan meninggalkan ya, berumah tangga mungkin akan pisah rumah. Kemudian misalnya pekerjaan suatu ketika itu akan dipensiunkan dan seterusnya. Kalau bergembira berdasarkan hal-hal yang sifatnya fana, keduniawian, akan hilang juga kegembiraan. Tapi kalau kegembiraan dilandasi dengan ukhrawi, akhiratan, siapa yang memberikan kenikmatan itu kita renungkan, bahwa semata-mata Allah saja yang memberikan semua itu, maka fa insyaallah kegembiraannya tidak yafna, tidak akan hilang. Syukurnya tidak akan hilang. Bersyukurnya tidak, selalu bersyukur, senantiasa bersyukur subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja yang bisa disampaikan karena syarahnya Iquzul Himam ini belum sempat kita bacakan ya, karena ini juga cukup banyak ya.
Kalau di sini al-aqil itu adalah dikatakan sebagai alladzi yumayyizu bainal haqqi wal batil wan nafi wal dhar wal hasan wal qabih. Orang yang berakal adalah orang yang bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, yang menyulitkan, yang memudaratkan, mana yang hasan, mana yang baik, wal qabih dan mana yang buruk. Itulah akil. Sedangkan yang kullu mayafna adalah intola apa qabihun wa kullu mayabqa wa in ghaba fa huwa mulihun. Untuk yang semua hal yang rusak, apabila hal itu tolak lama, maka qabihun dia buruk. Sedangkan wa kullu mayabqa wa in ghaba fa huwa mulih. Hal yang kekal walaupun itu cuma sebentar ya akan hilang, maka itulah yang mulihun. Nah, menyenangkan ya. Baik, itu saja dulu yang bisa disampaikan. Mohon bimbingan, mohon tambahan dari para asatidz, para mamang kiai, mamang alumni. Apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam pembacaan logat dan penyampaian penyampaian terjemah dari logat yang dibacakan, mohon untuk dibetulkan ya, untuk diluruskan. Demikian yang sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.